Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada malam hari ini saya bersama Bang Aan. Kita berbincang-bincang di gelapnya malam. Dan mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana sih di dunia bisnis itu bisa berjalan lancar tanpa ada kendala, ataukah memang seharusnya harus ada kendala baru bisa berhasil begitu, Kak? Malam ini terima kasih banyak telah diundang di acara Cerita Lepas bersama saudara Bibi. Menanggapi itu, kalau bisnis itu yang pertama kita mulai dulu, tapi dengan pertimbangan seminim resiko yang perlu kita pikirkan. Bahkan ada yang kadang berpendapat bagaimana memulai kalau tidak ada modal. Ya, ya itu yang sering terjadi. Modal utama adalah niat. Niat. Kalaupun ada modal tapi tidak ada niat dan tidak bulat niatnya, sebanyak apapun modalnya, usahanya tidak bisa jalan. Ya. Jadi ada niat, tapi tidak sebatas niat, harus bulat. Harus bulat, Di. Niatnya harus bulat. Kalau persoalan maju atau tidak maju, saya kira semua tidak ada, apapun itu tidak ada yang langsung tumbuh seperti tanaman, tidak ada yang langsung cepat seperti kendaraan, Ya. tidak ada langsung panas seperti matahari, pasti ada matahari pagi, Iya, matahari siang, semua begitu. Ada proses. Air pun tidak ada yang langsung mendidih, padahal di bawahnya sudah api. Ya. Nah, bagaimana dengan usaha yang harus dijalankan dengan niat yang bulat? Itu intinya. Iya, karena selama ini kan orang itu pikirannya kalau usaha, langsung banyak uangnya, Mudah. langsung banyak mau sukses. Akhirnya kita kehabisan waktu. Ya, mulai. Akhirnya kehabisan waktu. Yang kedua, beda orang, beda pengalaman. Dan beda orang pasti beda cara. Ya. Seperti misalnya kendaraan yang ada di belakang, pasti kecepatan kita beda. Ya. Walaupun dengan menggunakan kendaraan yang sama. Iya, ada jalan-jalan berlubang juga dijalani, ada jalan mulus. Yang kedua, cara memilih bisnis. Ya, ada orang ikut-ikutan. Dia mau lihat itu orang sukses di ini, buka juga deh. Bisnis. Iya. Ada orang memilih dengan jalan singkat. Misalnya baru memulai sudah menghabiskan 3 jenis modal. Ya, itu. Pertama, yang modal usaha. Ya. Kedua, modal karyawan. Ketiga, modal tempat. Bahkan keempat, modal iklan. Jadi dijalankan baru memulai dan langsung dijalankan secara bersamaan. Ya, itu. Nah, ini yang banyak jatuh di sini. Kalau bisnis yang idealnya itu dijalankan, owner harus merangkap menjadi 4. Owner, pemilik ya? Owner dulu merangkap jadi 4. Jadi owner yang mencari tempat, owner yang marketing, owner yang berpikir bagaimana mengembangkan iklan digital di era sekarang ini untuk bisnis kita. Ya. Jadi owner 1 dibagi 4. Berarti nanti setelah jalan 1 dibagi 3, jalan lagi 1 dibagi 2. Artinya kalau sudah ada keuntungan, sudah bisa ngambil karyawan. Jadi udah beban owner sudah hilang 1, tinggal 3. Ya, itu untuk membangun bisnis dari nol. Jadi, ya Kak. Dan kemudian ada juga orang yang misalnya perusahaannya sudah berdiri dari orang tuanya mungkin, Kak. Tiba-tiba dia kelola, padahal sudah besar modalnya ini. Namun perusahaan itu lambat laun bangkrut. Iya, kalau seperti itu idealnya itu kan timnya sudah terbentuk, leadershipnya sudah terbentuk, emosional timnya sudah solid. Ya.
Tapi karena muncul pimpinan perusahaan yang baru, kemampuan beradaptasinya berbeda Berbeda dengan sama kemampuan beradaptasi orang tua sebelumnya. sebelumnya. Ya, betul betul. Walaupun manajemennya sama, SOP-nya sama, tapi membangun hubungan emosional antara owner dengan karyawan, owner dengan mitra, Ya, itu yang sangat susah. Jadi iya, kalau usaha itu kita tidak boleh menghitung keuntungan. iya. Padahal dipikir modalnya sudah besar ini. Yang kita hitung dulu bagaimana jalan. Nah, Dan beban owner itu belum jalan aja sudah berpikir bahwa dalam waktu akhir bulan ini saya harus menggaji orang. Makanya sebisa mungkin owner turun tangan di awal. ya. Biasanya dilakukan itu triwulan. Oke. Oke, itulah tadi pendapat dari Bang Aan di malam hari ini. Cukup sekian pembahasan pada malam hari ini. Kita akan lanjut di next video. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.